Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 221. Untuk kepala besar, Li Dong sekarang semakin terkejut. Karena hanya dalam 2 hari, dia sudah bergegas ke level terakhir. Hanya sedikit, saya melewati semua level. Untuk orang aneh seperti itu, mereka sudah mati rasa. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda ini, selama dia jatuh beberapa kali dan memikirkan level yang tidak bisa dia lalui, dia bisa lewat dengan cepat. Apakah ini menakutkan jenius? Bekas luka mereka hanya iri, tidak cemburu sama sekali. Karena orang ini, Li Dong tetap tinggal. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa kakak tertua ingin melatih anak ini sebagai orang kepercayaan. Di dalam mobil, Lin Yurou tampak sedikit bersemangat. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya yang kecil, tampak seperti wanita kecil. Semuanya berjalan lancar sekarang hanya ketika saya pergi ke ibu kota provinsi untuk mencari pemasok bahan, grup Lin dapat secara resmi lepas landas. Sejak itu, melangkahlah ke dunia. Li Dong dan rombongannya datang ke ibu kota provinsi dengan sangat sederhana, dan hotel tempat mereka menginap adalah hotel yang sama sebelumnya. Dan kamar yang dipesan Li Dong masih merupakan kamar presidential suite terakhir kali. Setelah menetap, Li Dong akan pergi keluar dengan Lin Yurou untuk mencari bahan untuk menggantikan kepompong, tetapi panggilan telepon masuk. Itu mengenai ponsel Lin Yurou. Ketika dia menutup telepon, Lin Yurou berkata kepada Li Dong dengan gembira, "Li Dong, sepupu dan sepupuku ada di ibu kota provinsi. Mereka tahu bahwa aku di ibu kota provinsi dan mereka ingin aku pergi bersama mereka. Terakhir kali nenekku mengadakan perjamuan ulang tahunnya, sepupuku gagal kembali. Kali ini aku ingin melihatnya." Petik 2. Li Dong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu ingin pergi, maka pergilah." Meskipun Li Dong tidak terlalu menyukai kerabat Lin Yurou, dia tidak ingin mengambil kebahagiaan Lin Yurou. "Namun, aku mungkin tidak bisa menemanimu." Petik 2. Ah, kenapa? Lin Yurou sedikit terkejut. Li Dong selalu bersama Li Dong kemanapun dia pergi. Dia sudah lama terbiasa dengan Li Dong berada di sisinya, dan sekarang dia sedikit kecewa ketika dia mendengar Li Dong mengatakan untuk tidak pergi bersamanya. "Aku akan bertemu seseorang." Li Dong berkata lembut. "Siapa?" Lin Yurou berkedip, "Pria dan wanita. Apa yang Anda pikirkan?" Petik 2. Li Dong berkata dalam suasana hati yang buruk, "Saya seorang penatua. Saya tidak pergi menemuinya dengan tergesa-gesa terakhir kali, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkunjung." Petik 2. "Baiklah kalau begitu." Lin Yurou mengangguk. "Kamu bersenang-senang dengan sepupu dan sepupumu, aku akan membiarkan Scar mereka tinggal untuk melindungimu." Petik 2. Karena Tuan ke-8 kota provinsi ini berinisiatif untuk menemuinya, dan sekarang dia berada di wilayah pihak lain, seharusnya masuk akal jika tidak ada yang berani menyerang orang-orang di sekitarnya. Tetapi tahun-tahun ini tidak memiliki penglihatan, dan ada lebih banyak orang yang tidak takut mati. Demi keselamatan, masih perlu meninggalkan bekas luka pada mereka untuk melindungi Lin Yurou. Segera, Lin Yurou keluar dengan bekas luka pada mereka. Dan Li Dong menunggu sebentar di hotel, dan seseorang mengiriminya alamat. Bahkan, dia sudah dikenal oleh Bai Ye begitu dia meninggalkan Laut Cina Timur. Juggernaut tidak meninggalkan alamat terakhir kali, jadi agar Li Dong mengatur waktu untuk bertemu Bai Ye, pihak lain secara alami akan mengiriminya alamat. Li Dong mengambil alamatnya, mengendarai mobil keluar, dan langsung menuju ke alamat itu. Rumah Jo. Ini adalah keluarga pertama dari ibu kota provinsi. Bab 222. Hanya karena keluarga ini, ada seorang pria besar yang dikenal sebagai Bos No. 1 di ibu kota provinsi, yaitu Bai Ye. Itu benar, nama Bai Ye adalah Qiao Ba.
Manor terbesar di ibu kota provinsi juga disebut Kiaos Manor. Manor ini benar-benar menempati area yang sangat luas, dengan lapangan bela diri, tanah pertanian, dan bahkan area peternakannya sendiri. Jika Anda ingin memiliki rumah besar di pusat kota provinsi, Anda tidak hanya perlu kaya, tetapi juga persetujuan resmi. Status keluarga Kiao di Laut Cina Timur cukup kuat, hampir setiap hari pintu rumah Kiao dipenuhi orang yang datang berkunjung. Orang-orang yang datang berkunjung hampir semuanya pemimpin dan pemangsa bisnis. Sekarang ada banyak orang berdiri di depan rumah Kiao. Jika warga biasa melihat orang-orang ini di sini, mereka akan sangat terkejut. Karena orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang muncul di berita TV, mereka jarang terlihat, tetapi pada saat ini, ada beberapa. Meskipun ada banyak orang di depan rumah Kiao, tidak banyak mobil yang diparkir. Semua orang memarkir kendaraan mereka di tempat lain dan berjalan mendekat. Ini menunjukkan betapa tinggi pamor keluarga Kiao di ibu kota provinsi. Li Dong tidak tahu jalan. Setelah dia masuk ke mobil, dia memberikan alamatnya kepada pengemudi. Ketika ada 1 kilometer jauhnya dari Kiaos Manor, sopir taksi menatap kedua sisi jalan. Ya Tuhan, untuk apa ini? Semuanya mobil mewah. Lebih mewah dari pameran mobil. Semuanya berlisensi. Lihat di sana. Itu plat nomor resminya. Dan itu, 5 dan 8. Pengemudi melihat kendaraan di kedua sisi jalan, dan tangannya yang memegang setir gemetar. Jika ini tidak sengaja ditampar, Anda tidak akan bisa kehilangan uang sebanyak itu dalam hidup Anda. Mobil-mobil mewah ini berjajar, sepanjang 20 hingga 30 meter, dan lebih jauh ke depan, jalan di kedua sisinya kosong, tanpa mobil. Ketika taksi tiba di sini, itu dihentikan. Ini adalah pria yang kokoh. Setelah menghentikan taksi, dia mengetuk jendela. Sopir menurunkan kaca jendela dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu mengemudikan mobil di sini? Cepat kembali." Pria itu menatap pengemudi dengan tidak sabar dan melambai. "Kenapa? Orang-orang belum pergi ke sini?" tanya pengemudi itu dengan bingung. "Tidak tahu tempat apa itu. Ini adalah rumah keluarga Kiao. Tidakkah kamu berani mengemudi tanpa melihat mobil-mobil itu?" kata pria itu dengan dingin. Sopir itu tiba-tiba terkejut. "Oke, kakak, jangan marah. Aku akan kembali, aku akan kembali." Mengatakan bahwa dia segera memakai gigi mundur dan bersiap untuk mundur. "Tuan, biarkan aku turun dulu, dan aku akan memberimu ongkosnya." Petik 2. Setelah Li Dong memberikan uang, dia membuka pintu mobil dan berjalan turun. Dia melihat manor di depannya, wajahnya kosong. Manor ini tampaknya menempati aurora. Dinding halaman saja panjangnya puluhan meter, dan gerbang vermilion terlihat sangat megah. Tampaknya yang disebut Baye masih orang yang peduli dengan kartu. Full 9R. Li Dongmai melangkah maju dan berjalan menuju pintu rumah Kiao. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum dihentikan oleh pria yang baru saja membalikkan taksi. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Pria itu menatap Li Dong dengan waspada. "Minggir, ada apa?" Li Dong berhenti dan berkata ringan. "Mampir." Pria itu melihat penampilan tangan kosong Li Dong, merasa sedikit lucu. Selama bertahun-tahun, siapa yang datang berkunjung setiap hari dengan hadiah mahal karena takut guru ke-8 tidak akan menerimanya. Anak ini baik-baik saja, datang dengan tangan kosong, dan datang ke sini dengan taksi. "Menurutmu apa rumah Kiao ini? Pergi dan daftar dulu." Bab 223. Li Dong meliriknya, ada meja pendaftaran, dan beberapa orang dengan hadiah di tangan mereka berdiri di sana mengantri untuk mendaftar. "Apakah kamu dari keluarga Kiao?" Li Dong bertanya. "Kakak Long mengatur ini. Jika kamu memintamu untuk mendaftar, kamu dapat mendaftar. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?" Pria itu sedikit tidak senang dan jujur. "Anak ini tidak di jalan. Maaf, jangan pernah mendaftar kemana saya akan pergi." Petik 2.
Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dia melewati pihak lain dan berjalan menuju pintu rumah Kiao. Karena Kiaoba meminta Juggernaut untuk mengundangnya, Li Dong ada di sini sekarang, yaitu memberi wajah Kiaoba. Jongkok kecil di depannya benar-benar memintanya untuk mendaftar. Apa lelucon? Berhenti. Pria itu melangkah di depan Li Dong, kamu bilang kamu tidak mendaftar jika tidak mendaftar. Kamu pikir kamu siapa? Aku di sini untuk mampir, kenapa aku harus mendaftar? Li Dong bertanya. Aku benar-benar menaruh emas di wajahku. Pria itu memandang Li Dong dengan jijik, masih berkunjung. Saya mendengarnya untuk pertama kalinya bahwa pengunjung Kiao datang berkunjung. Petik 2. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan status terpisah dari keluarga Kiao di ibu kota provinsi, bahkan jika beberapa pemimpin dari ibu kota provinsi datang, mereka semua mengatakan mereka berkunjung. Jangan berani menggunakan kata drop-in. Anda tahu, ketika Anda mampir, Anda berbicara tentang teman sebaya. Bahkan beberapa pemimpin yang memegang kekuasaan nyata tidak berani mengatakan bahwa mereka setara dengan keluarga Kiao. Mungkin hanya pemimpin tertinggi di ibu kota provinsi yang memenuhi syarat. Li Dong sedikit tidak sabar, apa yang saya katakan adalah urusan saya sendiri, apa hubungannya dengan Anda? Setelah dia selesai berbicara, dia melewati pihak lain lagi dan berjalan menuju gerbang rumah Kiao. Berhenti. Pria itu meraih lengan Li Dong sekaligus. Li Dong membuangnya, dia tidak memiliki wajah yang baik untuk orang seperti ini. Aku akan membuatmu berhenti. Petik 2. Pria itu berteriak. Dengan teriakan keras ini, seolah-olah sebuah batu besar jatuh ke danau yang tenang dan memicu gelombang besar. Mereka yang diam-diam berbaris di pintu rumah Kiao semua melihat ke sisi ini. Ada apa? Ada apa? Seorang pria paruh baya yang mengenakan kacamata emas tampak tidak bahagia dan asli. Saudara Long, orang ini mengatakan dia ada di sini untuk mampir, dan dia tidak bekerja sama dengan pendaftaran. Petik 2. Pria itu dengan cepat menundukkan kepalanya dengan tatapan hormat. Mampir. Ketika saudara Long mendengar dua kata ini, senyum muncul di sudut mulutnya, sangat menarik, datang ke rumah Kiao. Berani bertanya kepada saudara ini, apakah Anda dari keluarga Kiao? Tidak, ada apa? Wajah Li Dong tanpa ekspresi. Kalau begitu, kamu terkait dengan keluarga Kiao. Long Ge mengangguk dan bertanya lagi. Tidak, apakah ini ada hubungannya denganmu? Li Dong mengerutkan kening. Faktanya, sejak dia kembali ke Laut Cina Timur, tinggal bersama Lin Yurou dan keluarganya selama periode waktu ini, emosinya telah jauh berkurang. Kalau tidak, menurut karakternya sebelumnya, dia akan menamparnya sejak lama. Bab 224. Melihat Li Dong menolak kedua pertanyaan itu, kakak Long tiba-tiba mencibir, dan tiba-tiba berteriak, karena kamu bukan dari keluarga Kiao dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Kiao, maka kamu harus mendaftar. Petik 2. Kata-katanya nyaring dan kuat, dan nada suaranya seolah-olah dia memerintah. Apakah kamu dari keluarga Kiao? Atau apakah kamu berhubungan dengan keluarga Kiao? Li Dong bertanya ringan. Dia merasa sangat menarik sekarang. Orang lain hanyalah anjing penjaga, sangat agresif. Atau, Kiaoba masih tidak tahu dia akan datang. Lagi pula dia tidak terburu-buru, dan dia tidak keberatan bersenang-senang dengan pihak lain untuk menghabiskan waktu. Tidak juga, tetapi jika saya meminta Anda untuk mendaftar, Anda harus mendaftar. Brother Long mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Dong dengan bangga. Li Dong meliriknya, dan dikatakan bahwa itu adalah supervisor di bawah grup Kiao. Pengawas kecil, kamu memiliki kekuatan besar untuk masuk tanpa membiarkan orang mendaftar. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Jika Anda meminta Anda untuk mendaftar, daftar saja, di mana ada begitu banyak omong kosong, keluar jika Anda tidak mendaftar. Long Ge melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sebenarnya, pendaftaran ini benar-benar dibuat oleh saudara Long sendiri. Ibu kota provinsi-provinsi Tianxing,
kota metropolis tingkat pertama di selatan, dapat disebut macan berjongkok, naga tersembunyi. Informasi pendaftaran dapat memungkinkan Longge untuk mengumpulkan banyak informasi berguna. Dia memanfaatkan kenyamanan posisinya untuk membuat pertunjukan seperti itu. Dan orang-orang yang datang berkunjung juga akan memiliki banyak barang untuk memberinya beberapa manfaat yang dapat menghasilkan banyak uang. Dia telah terdaftar selama lebih dari 1 atau 2 hari, dan keluarga Qiao juga mengetahuinya, tetapi mereka selalu mempertahankan sikap diam-diam. Lagi pula, seseorang yang bersedia menjadi penjaga pintu bukanlah hal yang buruk bagi keluarga Qiao. Seiring waktu, sebuah sikap lahir di hati Longge, tetapi siapapun yang datang mengunjungi rumah Qiao, kecuali orang-orang besar yang sebenarnya, harus mendaftar. Jika Anda tidak mendaftar, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Qiao Family Manor, dan bahkan sampai batas tertentu, Long Brother ini telah menganggap dirinya sebagai eksistensi level Y Steward. Tujuan Brother Long adalah menjadikan dirinya pelayan keluarga Qiao di masa depan, dan setelah 100 tahun menjadi pelayan Y, dia akan dapat menggantikan pelayan Y. Berjuang dengan tujuan menjadi kepala pelayan keluarga Qiao, Brother Long tidak merasa malu sama sekali, tetapi merasa sangat bangga. Bagaimanapun, pengurus rumah tangga keluarga Qiao ini tidak bisa menjadi siapapun yang diinginkan. Li Dong melihat ekspresi bangga Brother Long dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, saya tidak pernah memiliki kebiasaan mendaftar. Setelah berbicara, dia berjalan menuju pintu lagi. Kemari, hentikan dia untukku. Longge meraung dengan perubahan ekspresi. Segera, pria itu baru saja meraih bahu Li Dong. Akibatnya, didorong oleh Li Dong dengan santai, dia jatuh ke tanah. Dorongan Li Dong mengandung banyak hal, bahkan master kelas 1 pun akan jatuh. Dialog Li Dong dengan Longge, termasuk aksi Li Dong, terlihat oleh mereka yang menunggu di depan pintu rumah Qiao. Hampir semua orang berpikir dalam hati, dari mana asalnya? Sebenarnya berani melawan Longge. Pepatah lama berjalan dengan baik, Anda tidak bisa mengalahkan ular lokal jika Anda melewati naga, apalagi naga lokal seperti Longge. Siapa yang berani memprovokasi? Terutama ketika Longge baru saja mengucapkan kata drop-in, semua orang mendengarnya dengan jelas. Jadi semua orang menaruh 4 kata di kepala Li Dong. Tidak mengerti etika. Datang ke rumah Qiao. Tahukah Anda apa itu aturan? Mengunjungi dan mampir adalah 2 konsep. Pria itu didorong ke tanah oleh Li Dong, wajahnya sangat jelek, dia bangkit dan berteriak, beraninya kamu mendorongku. Apakah kamu berani melakukannya lagi? Jangan bicara tentang mendorongmu, percaya atau tidak aku memotong tanganmu. Li Dong berhenti sejenak dan berkata ringan, untuk wajah Qiao Ba, aku sudah memperingatkanmu. Petik 2. Berani, apakah kamu berani memanggil Ba Ye dengan nama? Ekspresi Longge berubah dan dia berteriak keras. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika pemimpin utama ibu kota provinsi datang, dia tidak akan berani memanggil Qiao Ba secara langsung. Itu disebut Ba Ye. Mereka yang menunggu di pintu rumah Qiao menggelengkan kepala. Pria muda ini, untuk mengatakan lebih baik, adalah bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Untuk mengatakan sesuatu yang jelek, itu adalah kekurangan yang konyol. Dia tidak berani mengatakan hal seperti itu akan dipukuli oleh masyarakat, dan dia berani memanggil Ba Ye dengan namanya, dia benar-benar berani. Li Dong melirik Long Brother dan mengabaikannya. Bab 225. Ledakan. Tiba-tiba, pintu merah membuat suara teredam. Tindakan Li Dong mendobrak pintu membuat semua orang ketakutan. Bahkan Long Brother terkejut. Kemudian semua orang memandang Li Dong seperti orang gila. Orang ini, apakah dia gila? Beraninya mendobrak pintu rumah Qiao. Bahkan kepala ibu kota provinsi datang, hanya dengan berani mengetuk pintu dengan lembut. Anak ini, benar-benar memukulnya dengan tinjunya. Mereka yang datang berkunjung, mereka semua mundur lebih dari 10 meter secara tidak sadar,
karena takut mereka akan menunggu orang-orang di keluarga Kiao keluar dan menghubungkan diri mereka dengan anak itu. Betulkah? Pintu Vermilion mengeluarkan suara, berderit, dan kemudian dibuka dari dalam. Saya melihat seorang pemuda menjulurkan kepalanya dengan wajah penuh ketidaknyamanan, dan bertanya, siapa yang menyebabkannya? Orang-orang di pintu semua fokus pada Li Dong. Saudara Hao, ini dia, anak ini menghancurkannya. Petik 2. Long Ge itu dengan cepat menunjuk ke Li Dongdao. Pria muda di dalam pintu memandang Li Dong dari atas ke bawah, dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah, apakah kamu menghancurkan pintunya? Seseorang pernah berkata bahwa akan lebih nyaman menjadi karyawan tingkat terendah dengan gaji bulanan 3.000 per bulan di unit resmi daripada mendapatkan 8.000 yuan sebulan di perusahaan lain. Banyak orang tidak mengerti ini ketika mereka mendengarnya, tetapi itu benar. Anak-anak jaminan dari keluarga Kiao hanya menjaga gerbang keluarga Kiao, dan akan ada banyak kesempatan besar untuk menyenangkan mereka. Orang-orang besar ini ditempatkan di tempat lain, anak-anak jaminan dari keluarga Kiao mungkin tidak dapat menjangkau mereka. Pemuda di pintu ini adalah jaminan dari keluarga Kiao, bernama Kiao Hao. Dia telah menjaga gerbang rumah Kiao selama lebih dari setahun, dan selama lebih dari setahun, orang-orang datang mengunjunginya hampir setiap hari. Semua orang datang ke sini dengan hadiah terus-menerus dan sikap rendah hati. Beberapa bahkan menambahkan informasi kontaknya, yang memberinya banyak manfaat. Alasan mengapa orang-orang besar itu melakukan ini adalah untuk mengizinkan pemuda yang menjaga gerbang untuk membuka pintu sehingga mereka bisa memasuki gerbang rumah Kiao. Selama lebih dari setahun, dia sudah lama terbiasa dengan perasaan ramai untuk menyenangkannya. Tapi hari ini tindakan Li Dong mendobrak pintu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama lebih dari setahun. Ya, aku menghancurkannya. Petik 2. Li Dong mengangguk. Dia melirik gerbang tebal rumah Kiao, dan itu tidak akan mengetuk tanpa memukul tinjunya. Mendengar kata-kata Li Dong, Kiao Hao menatapnya tidak percaya. Anak ini sangat berani. Dia menatap Li Dong lagi. Selama setahun terakhir ini, dia telah mengembangkan sepasang mata emas bermata api. Petik 2. Anda dapat mengetahui secara sekilas apakah pakaian orang lain itu kaya atau tidak. Jelas sekali. Pakaian yang dikenakan Li Dong tidak mewah dan terhormat. Dan tangan kosong itu membuat Kiao Hao merasa sangat kesal. Bab 226. Dia meringkuk bibirnya, apa yang kamu? Kamu berani mendobrak pintu rumah Kiaoku. Keluar. Setelah berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup. Ketika pintu ditutup, masih ada segumpal debu yang mengangkat wajah Li Dong. Seorang pemuda yang berdiri di luar benar-benar tidak menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak, "Nak, ini yang kamu katakan untuk datang ke rumah Kiao. Mengapa kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu?" Pada akhirnya, kakak laki-laki itu bahkan mencibir, "Hanya karena kamu berani mendobrak pintu rumah Kiao, aku pikir kamu adalah karakter." Pada akhirnya, dia mendengus 2 kali dengan ekspresi jijik meskipun apa yang dia katakan tidak jelas, artinya jelas Li Dong mengerutkan kening. Sikap keluarga Yo benar-benar membuatnya sedikit tidak senang. Kiaoba mengundang saya secara pribadi, tetapi tidak keluar untuk menyambut saya secara pribadi. Li Dong melihat ke pintu, tiba-tiba mengumpulkan dantiannya, dan mendengus, "Kiaoba, keluar." Karena dia sudah tiba, sama sekali tidak ada cara untuk kembali. Alasan mengapa dia memutuskan untuk datang menemui Kiaoba kali ini adalah karena wajah Juggernaut, dan Li Dong juga ingin tahu untuk apa Kiaoba ingin bertemu dengannya. "Ada apa?" "Malu," teriak itu berguna. Li Donggang mendengus pelan, tapi ada ledakan tawa di sampingnya. "Juga biarkan Baye keluar untuk menemuimu secara langsung. Menurutmu, kamu ini apa? Ini benar-benar mencari kematian. Berani memanggil nama Tuan ke-8 secara langsung. Nak, kamu punya masalah besar." Petik 2. Jika aku akan lari cepat, atau menunggu penjaga di dalam keluar dan mematahkan kakimu. Petik 2.
Gelombang sarkasme terdengar. Orang-orang ini semua berdiri di depan pintu rumah Kiao, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat ini, penampilan Li Dong menjadi objek ejekan mereka, dan tujuan bagi mereka untuk menemukan rasa keberadaan. Meskipun mereka tidak bisa memasuki gerbang rumah Kiao, mereka tidak sememalukan hijau yang tercengang ini. Li Dong mengabaikan ejekan orang-orang ini, tetapi berdiri diam di depan pintu rumah Kiao. Semenit kemudian, pintu rumah Kiao terbuka. Seorang lelaki tua berjas tunik Cina dengan punggung terbalik muncul di pintu. Ada juga Ye Steward dan Juggernaut. Hah, pelayan Ye, apakah itu, Tuan ke-8? Tuan ke-8 keluar, Tuan ke-8 keluar secara tak terduga. Petik 2. Melihat penampilan Baye, apakah karena kamu harus melakukan perjalanan jauh? Ketika semua orang melihat Baye keluar, wajah mereka penuh kegembiraan, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk memikirkan Li Dong. Long Brother itu bahkan berteriak pada Li Dong, "Anak itu, pergilah, jangan menghalangi Baye." Setelah suaranya jatuh, dia segera melemparkan senyum menyanjung pada Baye. "Kiao Ba, kamu anggota keluarga Kiao sangat kasar." Li Dong menatap Baye secara langsung dan berkata dengan ringan. Baye awalnya melihat Li Dong dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya langsung berubah. Mengingat bahwa junior agunannya yang memprovokasi Li Dong, dia segera berteriak ke Kiao Hao di dalam pintu, "Kiao Hao, keluar dan minta maaf." Petik 2. Tidak perlu lagi meminta maaf. Tidak ada gunanya menyimpan orang seperti ini di keluarga Kiao Mu, biarkan saja dia pergi, kata Li Dong dengan tenang. Dia tidak akan menyerah karena lawannya adalah penguasa bawah tanah ibu kota provinsi. Di mata Li Dong, yang disebut sebagai Master ke-8 ini tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengannya. Dia bisa bertemu langsung dengannya, dan dia sudah memberikan wajah yang cukup, karena orang lain menyinggung perasaannya, dia harus dihukum. Dia juga percaya bahwa Kiao Ba pasti akan menerima niatnya. Betulkah? Wajah Kiao Ba menjadi dingin, dan dia memandang Kiao Hao itu seolah-olah dia sedang melihat seorang putra yang ditinggalkan. "Patriark, aku." Ketika Kiao Hao melihat adegan ini, dia tidak bisa memikirkan pria yang baru saja dia sakiti, latar belakangnya pasti sangat besar. Keringat dinginnya keluar sekaligus, tetapi begitu dia akan berbicara, dia ditampar wajahnya oleh Kiao Bai. "Keluar!" Kiao Ba berteriak dengan ekspresi tidak senang. Keluarga Kiao sangat besar, kuat, dan terhubung dengan baik. Tapi Kiao Ba tahu betul bahwa apa yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang master hebat yang bahkan pedang suci pun mengakui bahwa dia mungkin tidak bisa bertarung. Alasan mengapa keluarga Kiao bisa sampai ke titik ini adalah karena kehadiran pedang suci, jadi dia tahu terlalu banyak betapa menakutkannya orang kuat seperti itu. Tuan yang hebat, jika dia keluar, dia pasti bisa membuat keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia timur berlutut. Tapi dia sekarang diprovokasi oleh salah satu junior agunannya. Bab 227. Meskipun Kiao Ba tidak tahu bagaimana Kiao Hao memprovokasi Li Dong, selama itu diprovokasi, Li Dong berkata lepaskan, lalu pergi. Kiao Ba telah hidup lama, dan dia telah tumbuh menjadi orang tua yang baik sejak lama. Di dalam hatinya, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa meskipun keluarga Kiao besar, tidak mungkin memprovokasi seorang master hebat dengan mudah. Li Dong bisa datang menemuinya hari ini, dia sudah memberinya nama besar. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memiliki wajah yang bagus, tolong minta master yang hebat untuk datang dan melihatnya secara langsung. Sikap Kiao Ba terhadap Li Dong menyebabkan semua orang yang berdiri di luar pintu menatap dan membuka mulut mereka. Pemuda ini mengenal Baye. Yang paling penting adalah jika pemuda itu berkata untuk membiarkan Kiao Hao pergi, Baye benar-benar melepaskannya. Siapa orang ini? Kakak panjang yang baru saja memiliki wajah arogan segera menyusut ke kerumunan. Dia baru saja berteriak pada orang ini begitu banyak.
Kiao Hao tidak pernah menyangka bahwa pria yang baru saja dimarahinya akan mengenal Bai Ye dan membiarkan Bai Ye menyapanya secara pribadi. Sebagai keluarga Kiao, dia tahu betapa hebatnya identitas Bai Ye. Bahkan jika kepala ibu kota provinsi datang, dia akan datang mengunjunginya sebagai junior. Dan mampu membiarkan patriark keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya sejak dia melihat pintu. Li Dong cukup puas dengan pendekatan Kiao Ba. Dia juga tidak peduli tentang Kiao Hao itu, lagi pula, kesenjangan identitas antara kedua pihak terlalu besar. Kiao Ba melihat juniornya masih berdiri di sini, dan menamparnya lagi, biarkan kamu keluar dari sini, tidakkah kamu mendengarnya? Kiao Hao bergidik dan berlutut di tanah begitu kakinya lunak. Patriark, aku salah, maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Petik 2. Menghadapi permohonan belas kasihannya, Kiao Ba bahkan tidak melihatnya, berbalik untuk melihat Manor, dan tersenyum, pergilah, ambilkan teh terbaikku. Kata-kata Kiao Ba mengejutkan semua orang di sekitarnya lagi. Semua orang tahu. Keluarga Kiao adalah keluarga yang sangat tradisional. Mengambil daun teh terbaik adalah etika tertinggi. Kiao Ba hanya akan melakukan ini ketika dia memperlakukan tamu paling penting. Kiao Hao itu perlahan berdiri dari tanah, melihat keluar pintu, dan menemukan bahwa semua orang di luar menatapnya dengan sarkasme. Orang-orang di luar sebenarnya sudah lama marah pada Kiao Hao, tetapi mereka tidak pernah berani melampiaskannya. Melihat Kiao Hao kempis hari ini, mereka merasa sangat bahagia di hati mereka, dan ada kesenangan yang tak terlukiskan. Tuan Li, silakan masuk. Kiao Ba memberi isyarat mengundang ke Li Dong. Li Dong tidak diterima, dan langsung masuk. Saya melihat Manor di luar pintu sekarang dalam skala besar dan megah, sekarang saya memasukinya, dekorasinya sangat mewah. Gaya adalah jenis gaya klasik, dengan jembatan kecil dan air mengalir, teras dan paviliun, semuanya tersedia. Dapat dilihat bahwa Kiao Ba ini adalah orang dengan hati yang lebih tradisional. Rumah besar ini bagus, seru Li Dong. Terima kasih Pak Li atas pujiannya. Jika Anda suka, Anda bisa sering datang dan bermain, kata Chopper sambil tersenyum. Pelayan Ye dan Santo Pedang yang mengikuti tidak berbicara, tetapi mata pelayan Ye yang menatap Li Dong penuh dengan ketidakpercayaan. Dia masih tidak tahu apa yang luar biasa dari pemuda ini sehingga dia benar-benar membiarkan Bai Ye keluar untuk menyambutnya secara langsung. Segera, rombongan datang ke paviliun tempat Bai Ye biasanya bermain catur. Namun saat ini papan catur di paviliun sudah tidak ada, digantikan dengan nampan teh. Li Dong dan Kiao Ba mengambil tempat duduk mereka, dan Steward Ye dan Juggernaut berdiri di samping. Saya mengambil kebebasan untuk mengundang Tuan Li, dan saya harap saya tidak akan tersinggung. Chopper dengan cepat membuat secangkir teh secara pribadi, meletakkannya di depan Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Dalam statusnya, pergi menemui Li Dong secara langsung dan membuat teh secara langsung sudah menjadi standar penerimaan yang sangat tinggi. Dia tampak sangat baik, melihat perasaan Buddha Maitreya, dengan senyum lembut di wajahnya. Siapapun yang melihat wajah ini untuk pertama kalinya tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah sosok menakutkan yang telah bercokol di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi selama beberapa dekade. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini untuk minum teh. Petik 2. Li Dong tersenyum, mengambil tehnya, meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya. Benar saja, ini teh yang enak. Sepertinya seleraku kali ini bagus. Petik 2. Pihak lain memperlakukan orang dengan senyuman, dan Li Dong tidak akan sengaja menyentuh wajah pihak lain. Setelah berbicara, Li Dong meminum teh di mulutnya. Tehnya memang teh yang enak, saya khawatir itu masih harta karun. Orang yang tidak memiliki pengalaman yang cukup mungkin tidak dapat membuat rasa yang enak. Tuan Li masih muda dan menjanjikan. Kiao Ba terus membuat teh dan berkata sambil tersenyum, pada usia ini, ada seni bela diri yang tinggi dan kuat,
sangat menakutkan untuk dilahirkan nanti. Petik 2. Reputasimu, bahkan seseorang sepertiku yang tidak bisa keluar dari pintu, telah mendengarnya. Petik 2. Li Dong tersenyum, benarkah? Bukankah ada orang yang berbicara buruk tentangku? Tuan Li bercanda. Terakhir kali Anda datang ke ibu kota provinsi, Anda cukup menakuti orang-orang pemalu itu. Beraninya ada orang yang mengatakan hal buruk tentang Anda. Qiaoba tersenyum. Li Dong menyesap teh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sulit untuk mengatakannya, tetapi orang yang berbicara buruk tentang saya hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Petik 2. Qiaoba sedikit menyipitkan matanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Terus buat teh, tuang teh, minum teh. Li Dong tidak berbicara, dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, jika tidak, Juggernaut tidak akan memintanya untuk datang. Segera, Chopper langsung ke pokok pembicaraan. Aku dengar kamu ada hubungannya dengan Chen Xiaodao di utara. Dia bertanya dengan santai, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan cahaya aneh melintas di matanya. Pisau. Li Dong memukul bibirnya, juga dengan santai, dia adalah saudaraku. Petik 2. Kata-kata jatuh. Pupil mata Baye sedikit menyusut. Meskipun dia sudah menebak dan siap secara mental, dia masih terkejut ketika mendengar Li Dong mengakuinya sendiri. Untuk mengetahui, yang di depannya adalah master yang sangat hebat. Dan Chen Xiaodao di utara juga seorang master yang hebat. Kemudian, bersama-sama, mereka adalah dua tuan besar, dan kekuatan tempur semacam itu cukup untuk mengancam para raksasa super di utara. Benar saja, tebakannya benar, kekuatan semacam ini benar-benar memenuhi syarat untuk membiarkannya menarik, dan bahkan menggunakannya. Setelah Li Dong mendengarnya menanyakan pertanyaan ini, dia juga tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Dia tersenyum dan tidak berbicara lagi. Selanjutnya, keduanya relatif terdiam selama 10 menit. Qiaoba tidak bertanya kepada Li Dong tentang lingkaran bawah tanah di Laut Cina Timur, juga tidak bertanya tentang hubungan antara dia dan Zhao Sanhe. Tidak bertanya tentang ibu kota provinsi. Dan Li Dong juga tidak bertanya. Bahkan sejak dia datang hingga saat ini, dia bahkan tidak meneriaki Tuan ke-8. Dia hanya memperlakukan lelaki tua di depannya sebagai teman teh yang tidak dikenalnya. Tak lama, tehnya habis. Baye mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong dengan serius lagi. Tanda hubung. Chen Xiaodao di utara hanya mendengar ketenaran, tetapi dia belum pernah melihatnya. Tapi pemuda di depannya bahkan tidak sebagus Chen Xiaodao di utara. Kenapa Anda belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Dari mana dia melompat? Qiaoba menatap Li Dong, dan Li Dong juga menatapnya. Mata kedua pihak itu damai, bahkan dengan senyuman, dan mereka tidak tahu apa yang ada di hati masing-masing. Yang mengatakan, saya memiliki pemandangan yang bagus di sini, dan Anda dipersilakan untuk datang untuk minum teh jika Anda punya waktu. Petik 2. Setelah beberapa saat, Qiaoba berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, itu berarti Li Dong bisa pergi. Oke, aku pasti akan datang jika aku punya kesempatan. Petik 2. Li Dong meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Sekarang dia telah menebak beberapa sempoa di hati pihak lain. Tujuan perjalanan ini dapat dianggap tercapai. Li Dong mengangguk ke Swat Sein lagi, lalu berbalik dan pergi. Adapun pelayan Ye, dia juga tidak bisa menatap matanya. Setelah Li Dong pergi, Baye melihat cangkir teh di tangannya dan terdiam lama. Senyum di wajahnya telah menghilang, dan wajahnya terlihat sedikit acuh tak acuh. Baye, Juggernaut mau tidak mau bertanya. Bukan teman, kata Baye ringan. Mendengar ini, Swat Sein tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan napasnya tidak bisa tidak berhenti. Tuan yang hebat, bukan teman. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan lawan, selama Baye berbicara, dia akan tetap menghadapi lawan tanpa ragu-ragu. Kalau begitu aku akan membunuhnya, kata Swat Sein.
Matanya penuh tekad, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, itu sepadan. Kebaikan ke-8 Yeh kepadanya sulit untuk dilunasi sepanjang hidupnya. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Qiaoba menggelengkan kepalanya, meskipun dia bukan teman, dia juga bukan musuh. Petik 2. Juggernaut dengan ringan menghela nafas lega, selama itu bukan musuh, tidak akan ada pertempuran hidup dan mati. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakannya? Juggernaut bertanya lagi. Pada saat ini, Qiaoba terdiam. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, saya tidak dapat menahannya, sekarang saya sudah tua, dan saya telah menderita dari musuh. Jika saya tidak menemukan bantuan yang kuat untuk memanfaatkannya, saya khawatir itu menang. Tidak bertahan lama. Petik 2. Saat dia berkata, matanya menjadi dingin, binatang buas di sebelah, yang telah menatapku selama bertahun-tahun, dan serigala bermata putih yang tidak dikenal di sampingku, ingin menikamku dari belakang sepanjang waktu. Sudah cukup. Untuk menghadapi mereka berdua. Sangat sulit. Bahkan jika kita bisa menyingkirkan mereka, kekuatan kita akan sangat berkurang. Lalu, apa yang harus kita gunakan untuk melawan orang-orang di utara? Suot Sein Han berkata, pria di sebelah, yang tidak berani melangkah ke langit, dan serigala bermata putih, dia tidak berani bergerak. Jika dia berani bergerak, aku akan segera membunuhnya. Helikopter menggelengkan kepalanya. Dulu, kita bisa saling memeriksa dan menyeimbangkan karena keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Ada orang di belakang kita, dan ada orang di belakang mereka. Petik 2. Tapi sekarang berbeda. Orang-orang di belakang saya ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan dan ingin meninggalkan saya. Setelah keseimbangan ini rusak, apakah Anda pikir mereka masih akan takut? Terus, pedang suci berkata dengan dingin, selama aku di sini, mereka tidak akan berani bergerak. Petik 2. Aku benar-benar takut saat ini, tapi bagaimana setelahnya? Qiaoba tersenyum dan menggelengkan kepalanya, keberadaanmu memang bisa membuat mereka cemburu, tapi hanya itu, jadi kita butuh dukungan yang kuat untuk bergabung. Apakah menurutmu dia mau membantu kita? Suot Sein mengerutkan kening dan bertanya. Karena dia telah memilih untuk datang, dia akan memasuki permainan. Maka itu tidak akan menjadi pertanyaan apakah dia menginginkannya atau tidak. Petik 2. Baye tersenyum, dan perlahan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Juggernaut terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya sedikit khawatir. Pada saat yang sama, begitu Li Dong berjalan keluar dari kios Manor, ponselnya berdering. Keluarkan dan lihat apakah itu terkena bekas luka. Beberapa saat setelah sambungan, wajah Li Dong tiba-tiba menjadi muram. Baru saja Scar mengatakan bahwa Lin Yurou dalam masalah di KTV. Seseorang ingin menganiaya Lin Yurou dan sepupunya. Mereka dikalahkan oleh Scar, tetapi lawan dengan cepat menemukan tuannya. Sekarang mereka bukan lawan, dan mereka dalam masalah nyata. Mengapa ada begitu banyak orang yang hidup dan mati? Li Dong berjalan keluar dengan cepat, menabrak mobil, dan langsung menuju ke alamat lokasi yang dikirim oleh Scar. Setelah Li Dong naik taksi dan pergi, telepon butler Ye di Manor juga berdering. Sesaat setelah dia terhubung, wajahnya juga sedikit jelek. Baye, pacar Tuan Li itu mengalami masalah di Royal KTV. Putra ibu kota provinsi yang mencari masalah. Mendengar ini, Scar terkejut sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa. Jika kamu benar-benar ingin tidur, seseorang akan memberimu bantal. Dia berdiri dan berjalan keluar, pergi, ayo pergi, tonton pertunjukan yang bagus. Li Dong segera datang ke KTV ini. Dekorasi KTV ini sangat mewah, speaker di pintu masuknya diimpor, dan An99 asing asli melambangkan konsumsi mahal di sini. Li Dong mengikuti nomor kotak yang disebutkan oleh Scars, dan sebelum dia mencapai pintu, dia mendengar kutukan datang dari dalam. Brengsek, kamu pikir kamu ini apa? Orang dusun dari desa berani memukulku.
Apakah kamu tahu siapa ayahku? Apakah kamu tahu apa yang ibuku lakukan? Perusahaan ibuku membayar pajak yang cukup untuk setahun memberimu makan seumur hidup. Petik 2. Di dalam kotak, seorang bangsawan memegang mikrofon, langkah kakinya sia-sia, dan sepertinya dia banyak book. Di dalam kotak, Lin Yurou berdiri di sana, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dadanya naik turun dengan keras, dan dia terlihat sangat marah. Tetapi saudara-saudara yang melindungi Li Yurou dari bekas luka, yang semuanya memiliki hidung bengkak, jelas dipukuli. Kepala besar juga ada di dalamnya, satu tangan jatuh dan dia terkilir. Tapi bahkan rasa sakit ini tidak membuatnya mengerutkan kening, hanya menatap pria paruh baya di seberangnya. Pria paruh baya itu meletakkan tangannya di punggungnya dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang, menatap mereka dengan kepala besar dan bekas luka dengan penghinaan di wajahnya. Dengan bekas luka mereka, ditambah kekuatan bertarung dari kepala besar, bahkan kuasa Grandmaster dapat melawannya, tetapi mereka sangat malu sekarang karena dipukuli oleh pria paruh baya ini. Karena pihak lain adalah master yang hebat. Sepupu Lin Yurou, Liu Hai, sepupunya, dan beberapa teman yang dia bawa, semuanya bersembunyi di sudut sambil menggigil. Melihat putra bangsawan yang berteriak ketakutan. Ada bekas tamparan di wajah Liu Hai, yang sangat jelas. Jelas dipukuli. Putra bangsawan itu menunjuk Lin Yurou, dan menunjuk sepupu Lin Yurou, dan kamu, aku hanya ingin kamu minum denganku, tanpa malu-malu. Kamu pikir kamu apa? Rumput. Berani mengalahkan Lao Su, kali ini aku membuat marah Lao Su. Lao Su melihat bagaimana kamu akhirnya. Maaf, kan? Kamu tenang dulu. Pada saat ini, Scar menarik napas dalam-dalam, mengambil segelas An 99 ur, dan berjalan ke putra bangsawan, adikku yang terlalu muda dan bodoh. Aku akan meminta maaf untukmu atas namanya. Aku akan melakukan ini dulu. Petik 2. Adik perempuan di mulutnya tidak tahu apakah itu Lin Yurou, sepupu Lin Yurou, atau orang lain. Scar mengatakan bahwa dia akan minum An 99 ur. Siapa yang membiarkanmu minum? He Sao merebut gelas An 99 ur di tangan lawannya. Scar buru-buru kehilangan senyum. Ya, He Sao benar, aku tidak melakukan hal ini dengan benar. Petik 2. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri untuk membayar wajah tersenyum ini. Tidak mungkin, saya tidak bisa mengalahkan lawan, saya hanya bisa melakukan ini. Dia memikul tugas melindungi Lin Yurou. Sekarang Li Dong tidak di sisinya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menenangkan lawan. Selama Li Dong bisa diseret, tugasnya akan selesai. Tidak masalah bagi Scar bahwa dia dianiaya sedikit, tetapi jika Lin Yurou memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia akan benar-benar mati. Tidak salah, itu kau tidak memenuhi syarat, oke. Mayor dia mengangkat gelas An 99 ur, pergelangan tangannya dimiringkan. Tiba-tiba, An 99 ur mengalir ke mulut cangkir dan dituangkan di atas kepala Scar. Minuman itu mengalir di atas kepalanya. Tinju bekas luka yang tersembunyi di belakangnya hanya mengepal, tetapi wajahnya masih memiliki senyum di wajahnya. Mayor He mengosongkan gelas An 99 ur dan membuangnya ke samping, lalu menepuk wajah Scar menghina. Lihat dirimu seperti ini, kamu benar-benar jauh lebih murah daripada anjingku. Brengsek, datang saja padaku jika kamu punya sesuatu, jangan mempersulit kakak bekas luka. Mata indah Lin Yurou penuh amarah, wajahnya yang cantik memerah. Dia dulu membenci bekas luka karena mereka menindas ibu dan anak perempuan mereka. Tapi semenjak Scar mengikuti Li Dong, dia sudah mengerti siapa sebenarnya Scar. Dia adalah orang yang sangat setia dan sangat memperlakukannya sebagai kakak ipar. Sekarang Scar dihina begitu banyak untuk melindungi dirinya sendiri, Lin Yurou benar-benar marah. Hei, kamu sudah cukup, Liu Chaiwei, apakah sepupumu kurang otak? Pada saat ini, seorang wanita muda berteriak dan menunjuk sepupu Lin Yurou. Jika bukan karena dia,
mengapa kita diblokir oleh He Sao di sini? Jika dia hanya menoleransi sedikit dan tidak begitu sombong, kita semua akan damai. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sepupu Lin Yurou, Liu Chaiwei adalah wanita yang tampan. Dia menatap wanita itu, matanya penuh dengan kebingungan. Karena mereka datang ke sini untuk bermain bersama, dan sekarang sesuatu telah terjadi, apakah Lin Yurou disalahkan pada temanku? Baru saja, Sao He minum dan membobol kotak. Pada pandangan pertama, dia melihat seorang teman wanita Liu Chaiwei, dan dia menekannya di sofa dan menyentuhnya beberapa kali. Lin Yurou langsung memarahi beberapa kali, bahwa Sao He segera melihat kecantikan Lin Yurou lagi, dan ingin menggertak Lin Yurou dan membiarkannya minum bersamanya. Tentu saja Lin Yurou tidak melakukannya. Dengan keberanian minum, Sao He bahkan mulai menarik tangan Lin Yurou. Ketika Lin Yurou panik, dia menamparkan He Sao. Setelah itu, Scar dan mereka mengalahkan He Sao lagi. Apa yang terjadi setelah itu adalah He Sao menemukan seorang master yang hebat dan memperbaiki semuanya, dan sekarang situasi ini sudah ada. Apakah saya tidak cukup jelas? Wanita itu menunjuk Lin Yurou dan berkata, Lin Chaiwei, kami keluar untuk bermain. Siapa yang keluar dari kios ini? Sepupumu, apa yang kamu pura-pura? Datang ke tempat ini untuk bermain, siapa yang tidak ada di sini? Untuk bersenang-senang, dia sangat tampan, ada apa dengannya untuk minum? Bukankah dia hanya berpura-pura menjadi bangsawan? Wanita itu menatap Lin Yurou, dengan kilatan kecemburuan di matanya. Dia tidak sabar untuk menjadi Lin Yurou sendiri, dan dia pergi tidur dengan Sao ini. Dalam hal ini, dia bisa terbang ke cabang dan menjadi Phoenix. Dia iri dengan kecantikan dan temperamen Lin Yurou, dan insiden ini disebabkan oleh Lin Yurou, jadi dia sangat marah dan mau tidak mau mulai membombardir Lin Yurou. Dan dia punya rencana lain, jika dia melakukan ini, dia bisa membedakan hubungan antara dia dan Lin Yurou. Meskipun dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lin Yurou, mengapa orang itu tidak tahu? Kamu. Petik 2. Lin Yurou tidak menyangka sepupunya, seorang teman, akan mengatakan hal seperti itu. Sampai mati. Dia menggigit bibir merahnya, merasa sangat bersalah di hatinya. Yo, apa yang akan datang untukmu? Cektes, amarahku sangat panas, tapi aku menyukainya, karena kamu ingin aku datang padamu, maka aku datang sekarang. Petik 2. Kemudian He Sao Tut menatap Lin Yurou dengan sembrono, dan mendekati Lin Yurou. Sekarang ada master besar di sisinya, dan dia tidak takut. Scar dengan tenang berdiri di depannya, He Sao, kami memang melakukan apa yang terjadi hari ini, tapi kami sudah meminta maaf dan dipukuli oleh orang-orangmu. Bagaimana dengan masalah ini? He Sao tidak berbicara, tetapi menatap Scar dengan penuh minat. Melihat Sao He tidak berbicara, Scar berkata kepada Datu dan mereka, Datu, kamu bawa kepala Lin dan yang lainnya pergi dulu. Kepala besar itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kemudian dia akan membawa Lin Yurou dan yang lainnya pergi. Pergi? Kemana harus pergi? He Sao mengambil gelas An 99 ur lagi dan membantingnya ke tanah dengan paksa. Tiba-tiba gelas An 99 ur pecah, dan pemberat kaca memercik kemana-mana, tidak ada yang boleh pergi. Dia memiliki ekspresi muram dan melirik semua orang. Pergilah. Itu tidak mungkin. Orang-orang ini berani memukulinya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah? Ya, Sao He berkata untuk tidak melepaskannya, dan tidak satupun dari mereka yang boleh pergi. Petik 2. Wanita muda itu benar-benar membantu He Sao berbicara seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjukkan senyum tersanjung pada He Sao. Liu Chaiwei dan yang lainnya memandang wanita ini dengan ekspresi yang luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa teman mereka adalah orang seperti itu. Mei Hong, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Liu Chaiwei menatapnya dan bertanya dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan?
Mei Hong mencibir, dia berjalan keluar dan datang langsung ke sisi He Sao. Sekarang aku benar-benar menyesal pergi bermain dengan kalian orang desa. Aku tahu betapa sedikitnya kamu akan tersinggung. Aku seharusnya membuat garis yang jelas denganmu sejak lama. Petik 2. He Sao sangat puas ketika mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan menggosokkannya ke pinggul wanita Persik yang montok, dan tertawa. Baiklah, sebagai anjing, kamu harus sebaik dirimu. Ayo, sekarang lakukan apa yang aku katakan, pergi dan merokok. Dia menamparkan, kamu menamparnya, aku akan memberimu 500.000, sampai kamu tidak mau menamparkan, tuan muda ini punya uang. Saat dia berkata, dia menunjuk ke Lin Yurou dan mencibir. Ketika wanita bernama Mei Hong mendengar ini, matanya yang indah langsung berbinar. Dia sangat bersemangat dan berkata, dia, He Sao, apakah yang kamu katakan itu benar? Beri aku 500.000 tamparan. Rumput, He Sao mengutuk, apakah menurutmu Lao Su kekurangan uang? Lao Su pergi bermain lebih dari beberapa juta sehari. Petik 2. Mei Hong menarik napas dalam-dalam. Ada gerakan kuat di matanya. Satu tamparan adalah 500.000. Jika selusin tamparan ditampar, bukankah itu jutaan? Bab 229. Di mana pemukulnya? Sekretaris Zhang bertanya dengan cepat. Bos menunjuk ke arah kotak, masih di dalam kotak. Petik 2. Pergi dan lihat, aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Petik 2. Sekretaris Zhang berjalan menuju kotak dengan marah. Pada saat ini, dalam kotak, seluruh tubuh He Sao gemetar, menatap mata Li Dong yang penuh ketakutan. Liu Hai dan Liu Chaiwei ingin menghentikan Li Dong. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, Sao He itu menganiaya Lin Yurou, dan mereka baru saja memberinya pelajaran. Sebagai seorang pria, jika pacarnya dianiaya, siapapun itu, dia akan sangat marah sehingga dia ingin memukul seseorang. Lin Yurou hanya menonton adegan ini dengan tenang. Untuk metode Li Dong, dia sudah bisa menerimanya dengan tenang. Dan untuk orang seperti He Sao, Lin Yurou juga berpikir bahwa dia harus dihukum, jika tidak, dia akan lebih lancang melakukan hal seperti itu di masa depan. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang akan diganggu olehnya. Biarkan dia mengambil pelajaran sekarang, dan dia harus bertemu sedikit kemudian. Tiba-tiba, pintu kotak itu tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Pada saat yang sama, teriakan keras datang dari pintu kotak, berani dan berani, sangat berani, bahkan berani mengalahkan orang di sini, apakah ada raja? Sebelum sekretaris Zhang memasuki pintu, dia mulai mengutuk. Liu Chaiwei memiliki teman laki-laki dari ibu kota provinsi. Setelah melihat sekretaris Zhang, wajahnya sedikit berubah. Temannya yang suka nonton berita, pernah melihat wajah ini di TV. Bukankah ini sekretaris di sebelah pemimpin kedua ibu kota provinsi? Zhang, sekretaris Zhang, mengapa kamu di sini? Teman Liu Chaiwei dengan cepat mengedipkan mata pada Liu Chaiwei dan memintanya untuk membiarkan Lin Yurou menghentikan Li Dong, sementara dia berdiri di depan sekretaris Zhang sambil tersenyum. Aku tidak akan datang, jika aku tidak datang, kamu tidak akan membalikkan langit. Kamu sangat berani. Bahkan Sao berani bertarung. Siapa yang memukul? Sekretaris Zhang mendengus dingin. Kamu terlalu berani. Bahkan Sao He berani bertarung, di mata ini, apakah ada cara? Sekretaris Zhang, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan, dengarkan saya untuk menjelaskan kepada Anda. Kata teman Liu Chaiwei dengan cemas. Apa penjelasannya? Apa penjelasannya? Saya katakan, kali ini, tidak ada dari Anda yang bisa melepaskan hubungan itu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin kedua. Anda menunggu untuk masuk penjara. Sekretaris Zhang melambaikan tangannya dan mencibir. Kata-katanya jatuh, dan He Sao, yang ditahan oleh Li Dong di tanah, mendengar suara kejutan. Paman Zhang, apakah itu kamu? Cepat, selamatkan aku,
bunuh aku. Raut ketakutan di wajahnya tiba-tiba menghilang, sebaliknya, dia sedikit senang, sedikit bangga, dan menatap Li Dong. Wah, aku ingin kamu mati. Sekretaris Zhang melihat bahwa Shao Yun diinjak dadanya dan ditekan ke tanah. Terlebih lagi, sebuah pisau buah ditancapkan dengan bersinar ke dalam rongga bahu Yun Shao. Turunkan kakimu, kau dengar. Sekretaris Zhang melangkah mendekat dan berteriak keras. Nak, biarkan kamu pergi, apakah kamu tidak mendengar? He Shao menatap Li Dong dengan tegas, jika kamu ingin mati, teruslah menginjak Lao Su. Ah, Li Dong tertawa kecil, mengangkat tangannya tiba-tiba, dan menamparkan wajah He Shao dengan tamparan keras. Tamparan ini sangat keras, tidak hanya menyebabkan suara nyaring, tetapi juga tiba-tiba merobohkan dua gigi He Shao, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tindakan Li Dong kali ini langsung mengubah wajah Sekretaris Zhang. Dia tidak menyangka bahwa pria ini akan begitu merajalela sehingga dia berani memukul orang lain di depannya. Ketika teman-teman Liu Chaiwei melihat tindakan Li Dong, mereka diam-diam berkata dalam hati mereka bahwa mereka terlalu impulsif. Terutama teman Liu Chaiwei itu menghela nafas. Siapa Sekretaris Zhang? Itu sekretaris kedua di ibu kota provinsi. Di depannya, berani melakukan sesuatu. Bukankah ini hanya menyebabkan masalah bagi dirimu sendiri? Jika Anda memukul seseorang sebelumnya, bahkan jika Sekretaris Zhang tahu, setiap orang memiliki alasan untuk mengatakan masa lalu, dan Anda akan dihukum jika Anda mati. Tapi sekarang sifatnya sudah berubah total, kalau sekretaris ini benar-benar diusut akan dihukum. Semua orang menatap Li Dong dengan gugup. He Shao ditampar oleh wajah Li Dong, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini, setelah Sekretaris Zhang datang, akan berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Di matamu, apakah masih ada Wang Fa? Hentikan! Sekretaris Zhang berteriak, melangkah maju untuk meraih bahu Li Dong, dan menariknya dengan keras. Sosok Li Dong, tidak peduli di mana Sekretaris Zhang dapat menarik, Sekretaris Zhang hanya merasa bahwa dia sedang menarik batu besar, tidak bergerak. Namun, di bawah tarikan Sekretaris Zhang, Li Dong perlahan berbalik dan menatap Sekretaris Zhang. Sekretaris Zhang, yang awalnya marah, tiba-tiba menghilang setelah melihat penampilan Li Dong. Bagi Li Dong, meskipun dia hanya bertemu sekali, dia terlalu terkesan. Dia berada di pintu rumah Kiao tadi, tapi dia melihat seseorang berani mendobrak pintu rumah Kiao dengan matanya sendiri. Bukankah pria di depannya yang meminta Tuan ke-8 keluar untuk menyambutnya? Sekretaris Zhang bahkan tidak bisa memikirkan identitas Li Dong. Yang saya tahu adalah bahwa ini adalah seseorang yang dia tidak mampu untuk memprovokasi, dan saya khawatir bahkan pemimpin kedua tidak dapat memprovokasi dia. Dia yang mengalahkan He Shao sebenarnya adalah pria besar ini. Sekretaris Zhang memandang Li Dong dengan linglung, berpikir, Tuan muda tertua saya, apa yang Anda lakukan? Bahkan pria besar ini berani memprovokasi dia. Ini merepotkan sekarang. He Shao, yang sangat bangga padanya, tidak melihat bahwa Sekretaris Zhang salah. Dia terus berteriak, Paman Zhang, ayo, teriak. Aku ingin membunuhnya, bunuh dia, ayo. Untuk diam, Sekretaris Zhang tiba-tiba berteriak, menatap He Shao dengan jijik. Dengan teriakannya yang keras, semua orang yang hadir tidak bisa pulih. Apa situasinya? Bukankah Sekretaris Zhang datang untuk membantu He Shao? Bagaimana itu menjadi seperti ini sekarang? Ekspresi kemenangan He Shao menghilang, dan seluruh orang terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Pak, ya, maaf, saya tidak tahu Anda ada di sini. Petik 2. Sekretaris Zhang menundukkan kepalanya ke arah Li Dong dan berbisik. Tindakannya membuat semua orang hadir dengan mata terbelalak. Dalam keadaan apa, bagaimana Sekretaris Zhang bisa mengakui kesalahannya? Belum lagi teman-teman Liu Chaiwei itu, bahkan mata Lin Yuro melebar, sedikit tidak bisa dipercaya. Dia tahu bahwa Li Dong sangat cakap dan terhubung dengan baik,
tetapi pria paruh baya ini adalah sekretaris pemimpin kedua ibu kota provinsi. Dia bahkan meminta maaf kepada Li Dong. Apakah Li Dong begitu kuat? He Sao memandang sekretaris Zhang dengan ekspresi datar dan terlalu terkejut untuk berbicara. Li Dong melirik sekretaris Zhang dengan dingin, mengerutkan kening, apakah Anda mengenal saya? Bab 230. Li Dong langsung lega. Dia juga tidak menyangka orang ini berada di depan pintu Kiao sekarang, artinya, pihak lain pasti melihat Kiao Ba keluar untuk menyambutnya, dia pasti terkejut. Bagaimanapun, meskipun Chopper bukanlah apa-apa dalam pikiran Li Dong, di mata orang lain di ibu kota provinsi, dia adalah raja bawah tanah yang sebenarnya. Meskipun pemimpin kedua ibu kota provinsi sangat kuat, dia masih harus tidak ada bandingannya dengan Kiao Ba. Tidak heran pihak lain akan sangat sopan pada dirinya sendiri. Jadi, kamu datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan itu? Li Dong bertanya dengan tenang. Ketika ditanya oleh Li Dong, sekretaris Zhang menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, mengapa saya datang untuk meminta maaf lebih sedikit? Saya minta maaf. Pergi, kata Li Dong lembut. Meminta maaf. Jika permintaan maaf bermanfaat, apa yang Anda ingin polisi lakukan? Seberapa mudah ini, jika Anda berani menggertak Lin Yurou, Anda harus membayar harga, apalagi sekretaris kecil dari pemimpin provinsi dan kota kedua, bahkan jika pemimpin kota provinsi datang, Li Dong tidak akan menyerah. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman yang pantas dia terima. Sekretaris Zhang tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kotak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekretaris Zhang berpikir sangat jernih tentang kekuatan ini. He Sao mengandalkan ayahnya He Kun. Meskipun He Kun adalah pemimpin kedua, dia masih jauh di belakang Baye. Pria yang mengalahkan He Sao, bahkan Tuan ke-8 harus secara pribadi menyambutnya, dan latar belakangnya harus lebih besar. Jadi dia tahu betul bahwa masalah ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani, dan dia harus memberitahu pemimpin kedua sesegera mungkin. Orang-orang di dalam kotak tampak agak lamban pada sekretaris Zhang yang bergegas masuk karena Li Dong pergi dengan tergesa-gesa. He Sao membuka mulutnya lebar-lebar, melihat ke belakang sekretaris Zhang, terdiam. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Li Dong menatap He Sao dengan ekspresi lucu di wajahnya. He Sao menunjukkan kepahitan di wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, bahkan tidak berani berbicara. Yurou, ada pepatah yang harus kamu ingat, karena kamu sekarang adalah bos grup Lin, yang kamu wakili adalah kartu grup Lin, dan bahkan kartu Li Dongku, siapapun, kamu tidak dapat menggertakmu. Sesukamu. Jika kamu memiliki kekuatan, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, sama seperti orang seperti ini. Petik 2. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia tiba-tiba menunjuk ke arah He Sao, jika waktunya terbuang sia-sia, maka itu akan sia-sia. Langit runtuh, dan aku akan membantumu. Petik 2. Selesai. Li Dong meraih kedua lengan He Sao dengan tiba-tiba dan memutarnya dengan keras. Klik. Suara patah tulang terdengar. Kedua lengan He Sao dipelintir oleh Li Dong tanpa hambatan, dan teriakannya bergema di seluruh kotak. Dua lengan dilepas, bisakah tidak sakit? Mendengar teriakan He Sao dan apa yang dikatakan Li Dong barusan, teman-teman Liu Chaiwei, dua kata di hati mereka. Sombong. Saat langit runtuh, aku akan membantumu. Bagi seorang wanita, itu adalah pelabuhannya yang paling menenangkan. Lin Yurou sangat tersipu, jantungnya berdetak tanpa henti. Li Dong menutup telinga terhadap jeritan He Sao, berjalan di depan Lin Yurou, meraih tangannya, masalahnya telah diselesaikan, ayo pergi. Lin Yurou mengangguk, membiarkan Li Dong memegang tangannya, dan berjalan keluar dari kotak. Scar dan yang lainnya buru-buru mengikuti, tetapi Liu Chaiwei dan yang lainnya saling memandang bolak-balik dan dengan cepat mundur. Hanya bercanda, tidak akan lama lagi ayah pemuda ini pasti akan datang.
Ketika saatnya tiba, orang-orang ini akan tinggal di sini, menunggu kematian. Setelah mereka pergi, kelompok itu muncul lagi di KTV. Dipimpin olehnya adalah Baye. Dia memandang Hesao, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dalam suasana hati yang sangat baik. Oke, kalau begitu, mari kita lihat bagaimana reaksi Hekun. Petik 2. Juggernaut berdiri dengan Ye Guanjia dan tidak berbicara. Pergi, biarkan sekretaris Zhang itu kembali ke rumah Kiao dan tunggu aku. Aku ingin bertemu dengannya. Petik 2. Steward Ye sedikit bingung, tapi dia seharusnya masih bingung. Hanya Juggernaut yang tahu apa yang dipikirkan Baye. Ibu kota provinsi, di dalam hotel besar. Seorang pria paruh baya berusia 50-an yang penuh dengan rasa superior sedang duduk di suite presiden terbesar di hotel. Presidential suite ini saja berharga 30.000 yuan per malam. Di depan pria paruh baya itu, ada beberapa pengawal berpakaian hitam berdiri, dan masing-masing dari mereka membawa aura yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Wajah pria paruh baya itu sangat jelek. Anaknya, Hesao, tangannya dihapuskan di KTV di ibu kota provinsi. Dia tidak mengharuskan putranya untuk dapat memulai karir resmi seperti dirinya di masa depan, tetapi kerja keras istrinya masih menunggu putranya untuk mewarisi. Itu benar, pria ini adalah pemimpin kedua ibu kota provinsi, Hekun. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat anaknya akan dicabut tangannya. Tiba-tiba, pintu kamar presiden diketuk. Hekun mengedipkan mata, dan seorang pengawal berjalan dan membuka pintu kamar. Pria yang berdiri di pintu juga seorang pria parubaya, tetapi dia tampaknya lebih tua dari Hekun, dia seharusnya berusia 60 tahun. Dia mengenakan pakaian kasual biasa, dan tubuhnya juga penuh dengan aura seorang atasan. Pemimpin besar, pengawal berpakaian hitam menyambut orang-orang di luar pintu dengan sikap yang sangat hormat. Orang yang berdiri di luar melambaikan tangannya dan bertanya, di mana lelaki tua itu? Pemimpin kedua ada di dalam. Petik 2. Pengawal hitam itu memiringkan tubuhnya sedikit untuk memberi jalan bagi orang-orang di luar. Orang ini sebenarnya adalah pemimpin besar ibu kota provinsi, yaitu Bos Langsung Hekun, seorang tokoh besar dengan kekuatan nyata. Pemimpin besar buru-buru berjalan ke pintu dan berkata dengan keras, "Oh, saya pergi ke utara untuk rapat selama periode ini, dan waktu untuk menghidupkan telepon saya singkat. Saya bergegas kembali ketika saya tahu ini." Apa itu? Dia lakukan sekarang. Tangan dicabut, bahkan jika disembuhkan, itu akan menjadi orang yang tidak berguna. Petik 2. Wajah Hekun sangat jelek, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Saya telah mengetahui bahwa ketika Xiao He dipukuli, sekretaris Anda bernama Zhang ada di tempat kejadian, tetapi dia mengabaikannya dan malah membiarkan pihak lain melakukan kejahatan. Petik 2. Pemimpin itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ekspresi Hekun berubah dan dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sekretaris Zhang secara langsung. Setelah sekretaris Zhang keluar dari KTV sebelumnya, dia ingin kembali dan melaporkan masalah ini kepada Hekun. Tetapi di tengah jalan, dia dihentikan oleh seseorang, mengatakan bahwa Tuan ke-8 ingin bertemu dengannya. Dibandingkan dengan kembali ke pemimpin untuk memberi kembali, sekretaris Zhang merasa bahwa lebih penting untuk pergi menemui Baye. Bagaimanapun, Hesao dipukuli sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Masih ada sesuatu untuk membalas dendam, dan akan ada peluang di masa depan. Tapi melihat Baye berbeda, kedua pemimpin itu tidak tahu berapa kali dia membiarkannya pergi ke gerbang rumah Kiao. Dia mencoba berkali-kali, tetapi Baye tidak pernah setuju untuk melihatnya. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan, tapi Baye berinisiatif untuk menemuinya. Ini mengerikan. Tentu saja, sekretaris Zhang harus memanfaatkan kesempatan itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.